praktikum ini yang berkaitan dengan pemuaian zat padat. Ini adalah alat dan bahannya. Ada penggaris, ada korek api gas, ada paku logam, ada lilin, terakhir adalah penyangga. Mari kita coba. Langkah pertama, kita hitung panjang paku logam ini menggunakan penggaris. Kita ukur dari 0, kemudian ujung paku ini sampai 8 cm. Jadi panjang paku logam ini 8 cm. Kemudian langkah kedua, kita taruh paku ini di atas penyangga. Kemudian kita nyalakan lilin. Kemudian paku ini kita bakar selama 15 menit. Sudah 15 menit, kita matikan ya. Kemudian kita ukur setelah dipanaskan dari 0, 8,1. Jadi dia bertambah 1 cm. Selanjutnya kita akan melakukan praktikum yang berkaitan dengan perpindahan panas. Perpindahan panas dibagi menjadi 3. Yang pertama, perpindahan panas secara konduksi, kemudian perpindahan panas secara konveksi, dan yang terakhir perpindahan panas secara radiasi. Berikut bahan-bahannya. Untuk praktikum yang kedua, kita akan melakukan praktikum perpindahan panas secara konduksi. Berikut bahan-bahannya. Yang pertama, ada korek api, kemudian ada sendok aluminium, kemudian ada sumpit, ada paku, kemudian ada tusuk sate, ada lilin. Langkah pertama, kita nyalakan lilin, kemudian kita panaskan kedua benda ini. Yang pertama ada paku logam, kemudian ada tusuk sate. Kita panaskan secara bersamaan agar kita tahu perbandingannya, mana panas yang akan berpindah. Pada paku sudah terasa panas, sedangkan pada tusuk sate tidak terasa panas sama sekali. Panasnya merambat secara perlahan sampai ke ujungnya. Pertama, kita nyalakan kompor. Kemudian kita masukkan sendok aluminium dengan sumpit. Pada sendok sudah terasa panas, sedangkan pada sumpit tidak terasa panas sama sekali. Dari percobaan yang telah kita lakukan, kita dapat mengetahui bahwa panas dapat berpindah secara konduksi. Berikut benda yang dapat menghantarkan panas ada paku logam, kemudian ada sendok aluminium yang kita sebut sebagai konduktor. Kemudian ada benda yang tidak dapat menghantarkan panas, contohnya di sini ada sumpit dan tusuk sate. Benda ini disebut sebagai isolator atau yang tidak dapat menghantarkan panas. Konduksi adalah peristiwa perpindahan kalor atau panas melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan zat perantara tersebut. Ketika salah satu ujung zat perantara dipanaskan, kemudian salah satu ujung yang lainnya akan terasa panas. Artinya zat perantaranya tidak berpindah dan panas dihantarkan melalui zat perantara tersebut. Selanjutnya alat dan bahannya, yang pertama yaitu ada panci, dan yang kedua ada kompor, dan yang ketiga ada potongan kertas. Berikut adalah langkah-langkahnya. Langkah yang pertama yaitu kita masukkan potongan kertas ke dalam panci. Selanjutnya yang langkah kedua, kita nyalakan kompornya. Lalu kita tunggu sampai ininya sudah gelembung-gelembung ya.
Kita lihat di sini airnya sudah mendidih dan kertasnya juga ikut bergerak dan berputar. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama ada 1 gelas kosong, kemudian yang kedua ada 1 gelas yang berisi air panas. Langkah yang dilakukan yang pertama, kita bisa dekatkan gelas yang tidak ada isinya ke tangan kita, maka kita tidak dapat merasakan apapun. Kemudian yang kedua, kita dekatkan gelas yang berisi air panas ini ke tangan kita. Akan dapat merasakan panas yang ada di dalam gelas tersebut. Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa panas dapat berpindah secara radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor atau panas tanpa adanya zat perantara. Perpindahan kalor secara radiasi tidak membutuhkan zat perantara. Oleh karena itu, kita dapat merasakan panas pada sekitar gelas yang telah diisi air panas tanpa harus memegang panasnya langsung.